Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2023 di Renungan Pagi Hari di channel Renungan Pagi Hari yang setiap hari ditayangkan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila saudara sempat melihat channel ini, mari bersama-sama untuk kita merenungkan atau juga bersaat teduh sejenak sebelum aktivitas yang kita akan lakukan dari pagi, siang, ke malam. Percayalah, ketika kita ada waktu kita di saat-saat akan melakukan aktivitas kita, itu akan jauh lebih bermanfaat karena segala hal yang akan bisa terjadi, saudara. Tetapi ketika kita meletakkan kaki kita atau juga hati kita kepada Tuhan, saudara, maka percayalah bahwa Tuhan juga akan memelihara kita, menjaga kita, apapun yang kita rindukan, saudara Tuhan. Tuhan juga bisa menjawab setiap yang kita rindukan. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik telah memelihara kami sampai saat hari ini, di hari ini ya Bapa, atas segala waktu istirahat kami sehingga kami dapat istirahat ya Tuhan. Olehnya sebelum kami menjalankan aktivitas di hari ini, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan dikatakan dalam kitab Matius 7 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 sampai 5 dikatakan sesuai dengan perikop al menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang penghakiman. Memang mudah sekali setiap orang itu akan bisa menghakimi seorang dalam Tuhan. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya, saudara, dibawa untuk juga menghentikan atau juga tidak melakukan untuk menghakimi. Karena ini sesuatu hal yang disampaikan juga oleh Yesus, itu sesuatu larangan, saudara. Dan larangan ini sesuatu yang juga harus dapat kita jalankan sebagai orang percaya. Karena apa? Karena dibawa untuk juga menghentikan. Maka larangannya dikatakan jangan. Nah, ini bentuk sesuatu hal yang katakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, saudara, yang tadi saya katakan mudah sekali orang menghakimi oleh karena perkataan, oleh karena mungkin penilaian, oleh karena mengancam, oleh karena nasihat atau kritik itu. Nah, saudara dalam Tuhan, kita dibawa dalam hal untuk juga tidak menghakimi orang lain. Karena hal yang perlu kita ketahui, saudara, ketika kita menghakimi atau menilai orang sedemikian rupa, entah itu apa yang kita nilai, mungkin kekurangannya, mungkin juga hal-hal yang tidak baik padanya, kemudian kita tanggapi secara hal negatif itu. Nah, ini haruslah dapat kita hentikan, saudara dalam Tuhan. Kita tidak bisa melihat daripada segi orang lain, kekurangan orang tersebut, saudara yang dalam Tuhan, untuk kita sampaikan, untuk kita kemudian memberikan hal-hal yang tidak baik terhadap orang tersebut. Maka di sini hal yang sangat jelas, sesuatu perintah yang harus juga kita dapat menjalankan seperti kata larangan itu yang dikatakan janganlah kamu menghakimi, saudara dalam Tuhan.
Dimanapun orang berada, baik itu ketika dia bekerja, ketika dia bersentuhan dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain, itu bisa terjadi, saudara, untuk menghakimi. Nah, ini hal yang kita bawa dalam hal yang firman Tuhan yang sangat jelas. Dikatakan di ayat 3 ini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui. Balok yang ada di dalam kehidupan kita, kekurangan yang ada di dalam diri kita, kita tidak mengetahui, seorang Tuhan. Apapun kekurangan kita, kita bisa, seorang. Misalnya kekurangan kita suka mengucapkan saksi dusta, kemudian kita suka iri hati, kemudian kita suka baper. Kekurangan kita ini masih ada, saudara. Kita juga marah-marah. Kekurangan ini masih ada. Tetapi kekurangan ini adalah sesuatu hal yang harus kita buang, saudara. Harus juga kita melihat sesuatu kekurangan ini yang ada balok kita. Balok kita itu harus sampai dalam firman Tuhan di ayat 3 dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui. Itulah balok itu yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada kekurangan kita. Kekurangan kita yang tadi saya sebut, baik itu suka mengkritik orang lain, suka juga iri hati, suka juga marah-marah. Seorang Islam Tuhan tanpa sebab bisa marah-marah, itu terbawa. Maka kekurangan kita yang ada dalam diri kita ini, seorang Islam Tuhan, harus dibuang, harus dikeluarkan. Kalau itu sudah kita buang, saudara, kita bisa memberikan sesuatu orang kepada yang lain, seorang Islam Tuhan. Apa yang itu? Seperti kita menasihati orang lain. Ketika kita sudah bersih hidup kita, maka hidup kita bisa memberikan sesuatu hal yang berharga, saudara. Atau seperti hal masukan kepada orang lain, bukan sesuatu hal yang akan menjatuhkan orang tersebut, yang akan membuat orang tersebut jadi kecewa, seorang Tuhan. Nah, ini pentingnya sebagai orang percaya. Maka ini sampaikan oleh Yesus ini, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Ada sesuatu hal yang di dalam diri kita, seorang Tuhan. Diri kita memang masih banyak kekurangan, tetapi kekurangan itu haruslah dapat kita, yaitu membuangnya, saudara. Atau juga mencari jalan supaya kekurangan itu dapat kita atasi, seorang Tuhan. Yang tadinya suka marah-marah, kemudian dia bisa marah secara mengontrol diri, kemudian dia marah bisa ada sesuatu sebab sehingga bisa marah. Bukan marah tanpa ada sebab, seorang Tuhan. Itulah kita dibawa ketika ada sesuatu yang harus kita marah, maka itu bisa sesuatu hal marah pada tempatnya. Banyak orang marah tidak pada tempatnya, seorang Tuhan. Baik itu ketika dia bekerja, kemudian dalam pekerjaan dia marah-marah di dalam keluarganya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa mengatasi setiap hal yang dalam kehidupan kita ketika kita memiliki kekurangan itu. Dalam Alkitab berkata, seorang Tuhan, kita dipanggil untuk menyadarkan orang yang bersalah, bukan untuk menyalahkan atau menghakimi, seorang Tuhan. Dipanggil untuk menyadarkan orang yang bersalah. Ada banyak orang yang bersalah, baik itu ketika mereka bersalah, apapun bentuk kesalahan itu masih banyak orang lain. Tetapi kesalahan yang ketika kita menilai orang itu berbuat salah, saudara, maka harus yang kembali kepada Alkitab, kita memperbaiki yang ada dalam diri kita, balok yang ada dalam diri kita, kita harus kita buang, seorang Tuhan. Sehingga kesalahan orang lain, kemudian kita juga menyampaikan secara harmonis kepada orang yang berbuat salah itu, seorang Tuhan. Bukan dari segala sifatnya negatif atau juga mengecam atau menilai dengan keburukannya. Mari pada pagi hari ini biarlah kita tidak menghakimi orang lain. Siapapun kita memang bisa menghakimi. Mungkin kita bisa menghakimi pejabat kita setempat kita bekerja, atau kemudian gubernur, bupati, wali kota,
atau setiap orang tempat terdekat kita bisa menghakimi seorang salam Tuhan. Karena lidah ini tidak bertulang, bisa mengucapkan apa saja yang akan kita ucapkan. Mari pada pagi hari ini suatu firman yang disampaikan oleh Yesus ketika dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi sesuatu larangan, maka Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Seorang salam Tuhan. Seperti ada di dalam pengadilan itu, pengadilan dibentuk untuk apa, saudara? Untuk menegakkan kebenaran, mana yang benar ketika orang ada sesuatu berbuat salah, seorang salam Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang percaya, bahwa hal yang harus kita melihat, kita condong menyerahkan itu kepada Tuhan, karena penghakiman sesungguhnya adalah daripada Tuhan, salam Tuhan. Tidak tahu kita ada dalam kehidupan kekurangan kita, biarlah kekurangan kita yang harus kita buang, sehingga kita dapat juga dipanggil untuk juga memperbaiki kesalahan orang. Kalau itu kesalahan orang yang ada, seorang salam Tuhan, maka sebagai orang percaya harus dapat kita memperbaiki. Mungkin kesalahan orang lain suka tersinggung, mungkin kesalahan orang lain suka menuduh, mungkin kesalahan orang lain suka menjelekkan orang lain. Itu seorang salam Tuhan haruslah dapat kita menyampaikan dengan segala kasih, bukan berbentuk marah-marah atau berbentuk suatu hal yang membawa orang tersebut menjadi tidak enak, seorang salam Tuhan, ketika disampaikan. Biarlah dalam kehidupan kita dapat kita melihat bahwa larangan dalam firman Tuhan untuk kita menghakimi orang lain itu haruslah dapat kita memberikan sesuatu hal yang baik, sehingga kita sebagai orang percaya tidak berbuat dosa, saudara yang keselam Tuhan. Dosa bisa terjadi karena perkataan kita, atau juga penilaian kita, atau menjelekkan orang lain itulah dosa bisa terjadi melalui perkataan kita. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat saudari Margareta, terima kasih buat saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Marilah kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yang kami puji, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat pada pagi hari ini kami telah mendengar sebagian firman-Mu ya Tuhan, yang menasihati kami supaya kami yaitu untuk tidak menghakimi orang lain ya Tuhan. Apapun orang lain yang ada dalam kehidupan kami, entah itu pejabat kami yang tempat kami berada ya Tuhan, entah itu orang yang bersentuhan dengan kami ya Bapa, biarlah kami dibawa untuk di dalam kasih-Mu ya Tuhan, tidak menilai kekurangan orang lain dan tidak mengecam orang lain ya Bapa. Itulah yang Kau bawa dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena sesungguhnya penghakiman itu daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Allah, saat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah itu kami jalankan sebagai orang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Olehnya ya Tuhan, hari ini haruslah kami menjalankan segala kegiatan kami dari pagi hingga malam, yang kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam seiring waktu berjalan ya Bapa. Tetapi kami memiliki Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menjaga kami dimanapun kami berada. Bahkan Engkau sanggup menolong kami ketika kami dalam keadaan bentuk yang tidak baik ya Tuhan. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan segala cara untuk menjaga kami, memelihara kami ya Tuhan. Bahkan juga menyediakan berkat bagi kami bila itu yang Kau lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami selalu berada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, atau bersaat teduh di saat pada pagi hari ini, itu akan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Olehnya berkatilah saudara-saudaraku yang hari ini telah meluangkan waktunya, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Bawalah hidup mereka selalu ada waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menjalankan segala kegiatan kami dari pagi hingga malam. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakan semua dengan sukacita yang daripada Engkau. Terimalah doa kami ini ya Allah, kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali seorang salam Tuhan dengan jam sama besok.